Bagaimana jika siswa dapat mewujudkan semua imajinasi mereka? Lab, luar angkasa, atau kembali ke ratusan tahun sebelumnya? Virtual reality dapat membawamu ke sana. Akan tetapi, membuat konten virtual reality untuk pendidikan tidak mudah untuk beberapa guru. Para guru harus menguasai skill coding dan 3D, serta perangkat yang mumpuni. Di sisi lain, para guru tidak memiliki waktu dan uang untuk membuat konten VR. Hal itulah yang membuat tuntutan permintaan yang tinggi, namun penyediaan konten VR pendidikan masih sangat kurang. Tetapi, jangan khawatir, ada Milea Lab. Milea Lab adalah platform VR untuk pendidikan. Milea Lab memudahkan guru dalam membuat konten VR tanpa coding sama sekali. Dengan Milea Lab, guru dapat membuat konten VR pendidikan hanya dengan menggunakan PC spek medium hingga rendah. RAM 2 GB? Jangan khawatir, tetap bisa loh. Hanya dengan metode drag and drop, semua fitur interaksi VR dapat terintegrasi. Guru dapat mengunduh aset dan template dari cloud, pilih interaksi, buat kuis untuk penilaian kognitif, buat classroom, dimanapun. Milea Lab Viewer digunakan oleh siswa untuk melihat hasil konten VR yang dibuat oleh guru. Para siswa dapat eksplor apapun dan mengakses mode quiz. Dengan Milea Lab, guru dapat meningkatkan konsentrasi siswa hingga 6 kali lipat, serta meningkatkan pencapaian pembelajaran. Milea Lab dapat menurunkan biaya secara signifikan untuk pengadaan lab sekolah, simulasi, dan fasilitas mesin hingga 96%. Milea Lab dapat meningkatkan skill modern, fleksibilitas kognitif, kreativitas, positive emotion, pengambilan keputusan, dan empati. Milea Lab juga mengurangi kesenjangan dalam desentralisasi pendidikan dan membantu mendemokrasikan teknologi dengan biaya yang rendah. Inilah saat yang tepat untuk melakukan lompatan pendidikan dengan Milea Lab, platform VR yang terjangkau. Mari bergabung untuk wujudkan revolusi pendidikan. Selamat datang di Guru Binar. Guru Binar merupakan sebuah pelantar pelatihan untuk peningkatan kompetensi guru yang holistik, terintegrasi, dan sistematis. Guru Binar menyediakan akses pelatihan untuk pengembangan karir guru berkualitas yang terstruktur, terukur, fleksibel, dan terjangkau, serta program interaktif yang disesuaikan dengan kebutuhan dan fase belajar setiap penggunanya. Pelatihan online dengan pendekatan andragogi, serta kombinasi pendekatan sinkronus dan asinkronus, serta pelatihan bersertifikat hingga 128 jam pelajaran. Sertifikat pelatihan secara otomatis akan tercetak jika para pengguna telah menyelesaikan setiap pelatihannya. Dimulai dengan masuk ke akun Anda, lalu ke kolom kelas. Pengguna bisa memilih untuk memulai kelas dan menyelesaikan setiap tugas yang diberikan. Lalu, setelah menyelesaikan tugas dan kelas yang Anda pilih, maka sertifikat akan tercetak otomatis lengkap dengan nama Anda dan nilai Anda. Pelatihan di Pelantar Guru Binar berupa kelas online, webinar, live coaching, dan sharing session, yang tentunya didampingi oleh fasilitator yang berpengalaman di bidangnya. Saat ini telah tersedia beragam program pelatihan antara lain program kelas guru berkarya berdurasi 3 jam pelajaran, program kelas guru merdeka berdurasi 10 dan 12 jam pelajaran, dan program kelas guru transformatif berdurasi 32 jam pelajaran.
Dan di Guru Binar juga menyediakan kelas khusus mahasiswa Fakultas Pendidikan yang saat ini sudah diimplementasikan kepada mahasiswa Sampurna University. Nantinya, mahasiswa dari universitas lain dapat mengikuti program ini. Inilah kata mereka yang sudah menjelajah Guru Binar. Di sini ada banyak hal yang bisa membantu guru meningkatkan kompetensinya. Model pelatihan seperti ini akan menjadi new normal. Mari bergabung dan dapatkan pengalaman belajar bermakna di Guru Binar. We listen to teachers, deliver knowledge and services they trust and value. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kehidupan, kesehatan, dan kesempatan kepada kita semua bisa hadir dalam pertemuan perdana kita ini, yaitu diseminasi kelas virtual reality ambassador dari Guru Binar dan Milea Lab VR dengan tema VR sebagai media pembelajaran inovatif bagi guru dan tenaga kependidikan di seluruh Nusantara Indonesia. Kepada Bapak Ibu yang telah hadir, kami ucapkan terima kasih banyak dan welcome. Selanjutnya mengawali pertemuan ini, mari kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita bisa berjalan dengan baik dan lancar pada kesempatan ini. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, sebelum kita memulai lagi, kita lanjutkan perkenalan kepada para pemateri kita ya pada kesempatan ini. Pertama yang pemateri kita itu ada Bu Ana Tanan, SPD, beliau adalah guru kelas di SD YPS Singkole, dan kedua ada Bapak Muhammad Ziaul Haq, SPD MPD, guru fisika di SMA 4 Makassar, dan ketiga ada Bapak pendamping kami dari Guru Binar, yaitu Bapak Al-Fajri. Dan saya sendiri adalah Syamsinar, ya dari SD YPS Singkole juga. Oke, selanjutnya Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan ini, saya akan berikan kesempatan kepada Bu Ana untuk memberikan presentasinya. Ya, silahkan Bu Ana Tanan. Baik, terima kasih Bu Syamsinar atas hadir saya. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu semua, para pendidik hebat di seluruh Indonesia. Nah, hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk belajar lagi satu hal, yaitu tentang VR. Ya, saya akan presentasi dulu ya, Bu Sam. Silahkan Bu Ana. Apakah sudah tampil, Bu Syamsinar? Mohon konfirmasinya. Sudah, oke, baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung saja. Nah, saat ini kita akan bersama-sama belajar tentang VR
Jadi ini kegiatannya diseminasi VR Ambassador, ya. Nah, apa sih itu VR? Apa sih apa saja yang kita butuhkan di sini? Kami akan berusaha menjelaskan kepada Bapak Ibu semua. Nah, pertama-tama kita mau tahu dulu VR ini apa sih perbedaannya dengan dengan media yang lain. Di sini ada kilas VR. Perbedaannya di sini kita bisa lihat ya, perbedaan di antara dua gambar yang ditampilkan ini. Ada kalau media lain pengaturan desainnya itu pada media datar yang konvensional, mobile dan monitor. Jadi ini mempunyai area penglihatan yang tidak berubah. Walaupun kita bergerak, dia tidak berubah. Semua kontennya itu ada di dalam layar. Ya, lalu framing standarnya tetap baik itu 4:3 ataupun 16:9. Sementara untuk VR, media VR itu area penglihatannya penuh 360 derajat dengan FOV tertentu. Jadi hal ini menyebabkan kanvas yang tersedia itu bertambah dan framingnya menjadi tidak terbatas. Jadi ini sekilas perbedaan antara VR dengan media-media yang lain. Ya. Nah, apa sih tujuan dari pelatihan ini atau diseminasi ini? Jadi tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para guru dalam menyusun pembelajaran yang inovatif dengan memanfaatkan teknologi VR sebagai alternatif media pembelajaran. Sekali lagi di sini sebagai alternatif Bapak Ibu, jadi bukan sebagai harus diganti semua, tapi hanya sebagai alternatif ya. Lalu tujuan yang berikutnya adalah meningkatkan hasil belajar siswa dengan memberikan pengalaman belajar yang autentik tanpa batas menggunakan media pembelajaran berbasis VR atau virtual reality. Nah, indikator suksesnya dari program yang kita laksanakan, yang pertama itu adalah minimal 17% dari VR Ambassador dan Pioneers. Bapak Ibu sekarang yang mengikuti ini kita sebut sebagai VR Pioneers. Betul ya Pak Al? Boleh dimohon dikoreksi kalau saya salah. Betul Bu, betul. Ya, baik. Nah, jadi minimal 70% dari VR Ambassador dan Pioneers Bapak Ibu mengalami peningkatan keterampilan dalam membuat media pembelajaran berbasis VR yang ditunjukkan melalui hasil implementasi media pembelajaran berbasis VR di kelas masing-masing. Dan tidak cuma di gurunya saja, tapi kita akan melihat bahwa minimal dari 70% siswa Bapak Ibu sebagai VR Pioneers mengalami peningkatan hasil belajar pada topik materi mata pelajaran yang menggunakan media pembelajaran berbasis VR. Ini adalah tujuan dan indikator sukses dari program diseminasi kita. Ya, nah, Bapak Ibu, ini ada timeline dari kegiatan kita. Jadi tidak hanya berhenti di hari ini untuk pelatihannya. Pelatihannya ini akan berlanjut, ya. Dari ada beberapa langkah di sini. Yang pertama adalah pengenalan design thinking, lalu ada eksplorasi VR nanti, ada merancang RPP, merancang skenario, dan yang terakhir adalah pembuatan produknya nanti, produk VR-nya. Nah, kami akan mendampingi Bapak Ibu dalam pelatihan ini sampai di akhirnya nanti Bapak Ibu bisa menghasilkan satu produk berupa SIM VR-nya, ya. Tentu ada perjalanannya sampai nanti ada hasil dari VR-nya itu. Baik, Bapak Ibu. Jadi pelatihannya ini akan dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus. Sinkronusnya itu kita melalui Zoom,
ya seperti saat ini. Lalu asinkronusnya nanti itu Bapak Ibu akan belajar atau akan melaksanakan kegiatan secara mandiri di Pelantar Guru Binar, Bapak Ibu. Nah, saya akan memperkenalkan dulu, ya, ini Guru Binar. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian sudah ada yang pernah mendaftar, sudah mengenal Guru Binar, Pelantar Guru Binar ini ya, yang sebelumnya disebut namanya adalah Lentera Edu, tapi sekarang sudah berganti nama menjadi Guru Binar. Nah, Guru Binar ini atau pelantar merupakan pelantar pelatihan guru, ya, pelantar pengembangan karir guru oleh Putra Sampurna Foundation yang dilakukan melalui beragam pelatihan Bapak Ibu. Saya sendiri sudah bergabung dengan Guru Binar ini sekitar akhir tahun 2020, akhir tahun atau pertengahan tahun 2020, dan banyak pelatihan-pelatihan peningkatan kemampuan guru yang saya dapatkan dari sana. Jadi Bapak Ibu yang belum bergabung, harap segera bergabung. Ya, nanti kami akan sharekan juga, kami akan bantu bagaimana cara untuk bergabung di sana. Bapak Ibu, banyak sekali pelatihan-pelatihan peningkatan keterampilan guru di sana. Ya. Lalu tujuan dari Guru Binar ini itu adalah meningkatkan akses pelatihan guru dan kepala sekolah demi mewujudkan hasil belajar siswa yang lebih baik melalui pelatihan yang terstruktur, terukur, ya, sesuai dengan kebutuhan dan memungkinkan peserta belajar kapan saja dan di mana saja secara online. Lalu penerima manfaatnya ada guru dan calon guru, ya, dalam hal meningkatkan kemampuan dan keterampilan menghadirkan pembelajaran yang bermakna dan terbaik bagi anak-anak didik kita. Lalu tentu saja penerima manfaatnya adalah siswa di sini SMP dan SMA. Kalau SD karena kami ditugaskan di tingkatan SD, maka siswa-siswi kami di SD juga mendapatkan manfaat dari sini. Lalu kepala sekolah. Nah, strategi yang disiapkan oleh Guru Binar di sini ada pelatihan online, ada pendampingan, ada konsultasi dan refleksi, serta ada praktik penerapan materinya. Jadi tidak hanya pelatihan online saja, tapi Bapak Ibu ada pendampingannya juga, sampai praktik penerapan materinya akan didampingi oleh Guru Binar, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang belum mendaftar ke Pelantar Guru Binar, boleh silahkan membuka formnya masing-masing. Bapak Ibu yang belum mendaftar, kalau yang sudah mendaftar boleh dibuka, ya, diakses di gurubinar.id. Bapak Ibu silahkan diakses, ya. Dia alamat webnya itu di gurubinar.id. Bapak Ibu nanti akan muncul seperti ini. Ini tampilan yang sebelumnya, ya, saat namanya masih Lentera Edu. Namun sekarang sudah Guru Binar. Baik, mungkin bisa saya tampilkan juga, ya. Bapak Ibu, apakah sudah bisa membuka gurubinar.id? Sudah bisa mengaksesnya? Mohon di kolom chat jika Bapak Ibu sudah bisa mengaksesnya. Mohon konfirmasinya di kolom chat jika Bapak Ibu sudah bisa mengakses gurubinar.id. Kita akan sekaligus mendaftar ke kelasnya Bapak Ibu, ya.
Silakan Bapak Ibu, apakah sudah masuk ke gurubinar.id? Oh, bukakan Bu Ana itu websitenya Guru Binar supaya teman-teman bisa lihat Baik. sekalian. Sudah tampil ya? Oke, sudah. Oh ya, ini saya langsung terbuka ke kelasnya ini. Bapak Ibu, jika masuk ke gurubinar.id akan tampil seperti ini. Saya sudah mendaftar dan sudah masuk Bapak Ibu, maka nama saya ada di atas sini. Bapak Ibu yang belum mendaftar atau belum bergabung dengan gurubinar.id, saya tampilkan dulu ya. Oke, dia akan tampilannya akan seperti ini. Lalu Bapak Ibu silakan klik yang daftar akun di sini. Karena saya sudah pernah mendaftar, maka saya di sini masuk. Bapak Ibu yang sudah pernah mendaftar di Gurubinar, silakan klik yang masuk ya. Oke. Lalu Bapak Ibu, jika sudah, Bapak Ibu silakan jika menemui kesulitan atau kendala mohon disampaikan di kolom chat ya. Bu Samsinar, tolong di ini ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang kesulitan, tolong dilihat jika ada yang mengalami kendala. Baik, Bapak Ibu, jika sudah, silakan mendaftar. Di sana tampilannya akan seperti ini. Bu Samsinar, layar saya kelihatan ya? Layar Ibu kelihatan kok ini. Iya. Layarnya yang apa ya? Gurubinar atau yang Gurubinar, selamat datang kembali pengguna Gurubinar. Oke, baik. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu mendaftar di sana di halaman ini sebelum kita masuk ke kelasnya. Karena saya sudah pernah masuk. Daftar, jadi saya sisa masuk lagi. Sudah. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas konfirmasinya. Nah, jika Bapak Ibu sudah mendaftar, mendaftar di Gurubinar, nanti kan klik pada saat akan mendaftar tampilannya seperti ini. Ya, tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah Bapak Ibu masuk, nanti silakan diverifikasi di emailnya, lalu lengkapi profil dan pengaturannya. Lalu nanti kita akan masuk ke kelas kolaborasinya dengan kode referral ini. Bapak Ibu, mohon konfirmasinya apakah sudah verifikasi email dan bisa masuk ke gurubinar.id. Ada mendaftar di sana. Minta kode referral kelas, baik. Mohon menunggu Pak ya. Kode referral kelasnya akan di-share. Kode Bu Samsinar, boleh minta tolong nggak disalinkannya di kolom chat kode referral kelasnya. Sebentar saya cek ya Bu ya. Ya. Ada tadi Bu yang kita tampilkan Bu Ana. Ya, kita tampilkan saja ya. Iya. Ya. Belum ada email masuk. Oke.
Halo Bu Ana, saat Ya. mendaftar memang tidak ada konfirmasi email, tetapi nanti akan langsung masuk ke dashboard akunnya. Oh, terima Jadi kasih memang Pak Al. tidak perlu menunggu email. Ah, iya, baik. Baik, konfirmasi dari Pak Al, Bapak Ibu tidak perlu menunggu konfirmasi via email ya. Baik, terima kasih Pak Sia. Sudah ada kode referral Bapak Ibu yang disampaikan. Boleh dikopi kode referralnya untuk bergabung dengan kelas kolaborasi. Ya, kita akan masuk ke kelas kolaborasi dengan kode referral tersebut. Boleh disalin, ya, boleh disalin ke gurubinar.id, Bapak Ibu. Oke. Untuk gabung masuk di mana? Baik. Saat masuk di gurubinar.id, di sebelah kiri di sini ada kelas kolaborasi Bapak Ibu. Boleh diklik di situ, kelas kolaborasi. Lalu ini karena saya sudah pernah masukkan kodenya, ini saya sudah tergabung di sini. Nanti Bapak Ibu yang sudah bisa masuk, sudah memasukkan kode referralnya, boleh klik yang ada lambang milialetnya di sini. Bapak Ibu yang sudah memasukkan kode referral, minta tolong belum bisa masuk kelas. Baik, sudah memasukkan kode referral Pak? Mohon konfirmasinya. Belum bisa. Oh, belum. Silakan masukkan kode referralnya Bapak Ibu. Di sini saya sudah pernah mendaftar, jadi sudah masuk ke kelas, sudah tampil daftar kelas kolaborasi seperti ini. Lupa kata sandi dulu kayaknya sudah pernah. Tidak bisa dikopi yang dari Pak Sia ya. Ada di chat Bapak Ibu, bisa dikopi sih harusnya kode referralnya. Iya, VR itu. Di bagian milialetnya. Ada di chat. Iya, betul, ada di chat tadi. Kode saya masukkan, namun ada informasi tidak ditemukan. Bapak Ibu tolong perhatiannya ya. Maaf Bu Ana. Iya Pak Al, silakan. Untuk kodenya digunakan di dalam kelas ya. Jadi silakan dibuka kelas kolaborasi diseminasi VR, ada di bawah, boleh di scroll. Lalu di situ ada kelas dengan foto Pak Zia, Bu Ana, dan Bu Samsinar. Nah ya itu. Silakan dibuka. Sandinya nanti setelah masuk ke kelas, Pak, ya. Betul sekali. Nanti iya. ada Jadi masuk ke kode yang ada gambar kami bertiga dulu di kelas Milea itu, baru nanti kalau mau masuk baru. Mohon diulangi stepnya katanya. Step pertama, buat akun dulu. Silakan bisa di ya. Silakan Bu Ana. Saya coba ini ya, saya coba mendaftar dengan akun email saya yang lain. Atau begini bagus pelan-pelan Bu Ana. Bu Ana, atau bagus begini, ada satu sukarelawan yang share screen. Bu Ana. Ya, kasih ya. Kalau misalnya ada yang mau sukarelawan masuk, maksudnya dia yang praktekkan di situ. Baik. Kalau bisa. Betul, Bapak Ibu, jika ada yang bersedia untuk share screen, untuk kita lihat sama-sama, karena saya sudah masuk tadi, akun saya sudah bergabung. Adakah Bapak Ibu yang bersedia share screen? Saya stop share dulu ya.
Ini tadi ada yang namanya, Bu Ana, ada tadi namanya yang Billy Mulawanto, dia baru masuk itu. Jadi mungkin bisa dia saja karena dia baru masuk tadi, baru terlambat masuk, mungkin bisa dia filenya dia, account-nya dia mungkin, silahkan. Tadi untuk pertama-tama kita masuk ke gurubinar.id ya. Tidak jawab, tidak bisa ditemukan. Saya sudah masuk kode, tapi sudah masukkan kode, tapi jawab. Lalu di sana nanti silakan mendaftar. Sudah masukkan kode, tapi jawabannya tidak bisa ditemukan. Referral kode tidak ditemukan. Bagaimana itu Pak Al? Kodenya tidak bisa ditemukan katanya. Oke, mungkin saya izin share screen ya, Bapak Ibu sekalian. Silakan. Oke, Bapak Ibu sekalian, setelah masuk dan buat akun, Bapak Ibu sekalian perlu masuk ke kelas kolaborasi, yang menu yang ada di atas ini. Nanti silakan ke bawah, ada diseminasi VR Ambassador, bisa langsung dibuka. Nah, di sini ada beberapa kelas memang. Nanti silakan pilih kelas yang ada foto Fazia, Bu Ana, dan Bu Samsina. Yang ini ya, kelas 10. Dan di sini kodenya baru dimasukkan. Jika tidak bisa saat di-copy, mungkin bisa diketik manual, karena terkadang saat mengcopy itu ada karakter tidak terlihat yang ikut tercopy gitu. Jadi kodenya sistemnya mendetek ada kesalahan pada kode. Jadi mungkin bisa diketik manual. Klik masuk. Oh, maaf. Sebentar. Oke. Kita cek dulu ya. Oh, ada yang sudah berhasil masuk. Sudah berhasil ya? Iya. Ya, harusnya sih bisa ya, tapi kenapa error ya? Sebentar. Mungkin biasa jaringan juga kendala ya Pak ya, karena lambat loading gitu biasa seperti itu. Iya, ini yes berhasil. Oke, ini saya sudah berhasil. Akan saya copy juga ya di kolom chat. Iya. Oh ya, di chat ada yang bertanya, ada yang minta approval. Ibu Asnia, mohon jangan klik melalui permintaan bergabung ya, karena nanti akan ada error gitu di belakangnya. Jadi mohon bergabung menggunakan kode yang saya bagikan di dalam kolom chat. Kodenya ada VRD 19 Nusantara 2021. Ya, betul. Ya, seperti itu kodenya Pak Bu ya. Jadi kalau sudah masuk di pelantar guru binar, lalu masuk mendaftar, dan masuk ke kelas di bawah yang ada Milelab-nya, terus cari kelas kami yang ada foto kami bertiga, Bu Ana, Pak Zia, ya, dan saya tulis kelas 10 ini ya. Iya, kelas atau VR kelas 10. Sesudah itu baru masukkan kode kelasnya. VRD 19 Nusantara 2021. Baik, saya kembalikan ke Ibu Ana ya. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Al.
Bapak Ibu jika saya belum menemukan. Oke. Terima kasih Pak Al. Baik Bapak Ibu yang sudah masuk ke kelas nanti akan akan bisa melihat isi kelasnya, kegiatan-kegiatan kelas yang ada di sana. Scroll paling bawah Pak Tugi Hartono ya. Saya share screen lagi ya. Ya, Bapak Ibu nanti jika sudah masuk maka akan coba ada ulang. Ya Bu Sang. Yang chat pribadi. Oke, baik. Bapak Ibu jika sudah bisa masuk ke kelasnya nanti akan ada kelas seperti ini. Pak Al mohon konfirmasinya apakah sudah tampil 2 kelas di sana atau ini ya. Apakah Ya, seperti kami kemarin? Ini kelas Milea Lab, Bu, bukan kelas yang diseminasi. Iya, Mohon maksudnya. yang diseminasi. Ya, ini akun saya yang kemarin. Maksudnya saya mau memperlihatkan alur asinkronusnya di dalam seperti apa. Beda ya tampilannya? Iya, beda, Bu. Oh, gitu. Oke. Apakah langkah-langkahnya di dalam seperti ini, Pak Al? Mohon konfirmasinya. Untuk yang itu iya mirip. Oh iya, baik. Bapak Ibu nanti jika sudah masuk, maka di sini akan ada panduan untuk kelas asinkronusnya. Artinya Bapak Ibu akan berkegiatan di sini secara mandiri ya di gurubinar.id ini, mulai dari pretestnya, ya baru perkenalan calonnya. Mungkin ada yang tidak sama ya Pak Al. Ada beberapa mungkin yang berbeda, tapi mirip seperti ini Bapak Ibu akan menemukan langkah-langkah yang akan diikuti dalam rangka asinkronusnya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini harus diselesaikan nanti. Jadi tidak hanya hari ini untuk pelatihannya, tapi ada banyak langkah-langkah yang akan diselesaikan. Baik, saya lanjut ya. Jadi itu tadi perkenalan kita dengan Guru Binar, ya gurubinar.id. Nah selanjutnya Bapak Ibu, selain di gurubinar.id, kita juga akan menggunakan untuk VR-nya sendiri, itu kita dari Milea Lab, Bapak Ibu. Milea Lab ini adalah produk dari perusahaan virtual reality terdepan di Indonesia, yaitu Sinta VR. Nah, perusahaan ini sudah memiliki pengalaman menangani lebih dari 100 proyek di 10 negara sejak 2016 dan menjadi perusahaan lokal yang paling inovatif di Indonesia, ya, di bidang media imersif. Jadi, selain Guru Binar, kita di sini juga menggunakan Milea Lab, ya, dari Sinta VR. Bapak Ibu, nah seperti ini tampilannya di dalam. Tapi Milea Lab ini selalu berkembang ya. Terakhir saya akses tampilannya sudah lebih banyak dari ini ya. Jadi ini seperti ini tampilannya, nanti akan ditampilkan oleh Pak Sia nanti lebih lanjut untuk tampilannya pada Milea Lab itu. Nah, Bapak Ibu, kenapa Milea Lab? Nah, Milea Lab ini adalah platform all-in-one ya virtual reality untuk pendidikan. Jadi di sini kita akan membuat scene VR-nya ya Bapak Ibu. Lalu kenapa Milea Lab? Ya, saya sudah mengalami sendiri, saya sudah menggunakan Milea Lab ini. Milea Lab ini sangat mudah ya, karena kita tidak harus menghabiskan waktu untuk coding dan investasi untuk membeli perangkat yang mahal untuk membuat sebuah scene VR ya. Nah, di dalam sudah ada ribuan aset 3D
dan animasi yang siap pakai. Ya, ada ratusan template aset pembelajaran juga yang siap pakai dari berbagai mata pelajaran, tidak hanya dari satu mata pelajaran saja. Dan dia sangat mudah digunakan. Jadi kita hanya perlu drag and drop saja untuk aset di dalam. Nanti akan diperlihatkan lebih lanjut oleh Pak Sia. Lalu kita tidak perlu menambah infrastruktur yang mahal, ya. Lalu juga sudah didukung oleh sistem kuis yang penilaiannya real time. Jadi siswa bisa langsung mengerjakan kuis di dalam pada saat menggunakan atau mengakses virtual reality ini, saat mengakses hand kita. Lalu sistem tracking behavior persiswa untuk analisa kelas juga sudah tersedia. Jadi Milea Lab ini sangat membantu kita untuk membuat konten virtual reality tanpa perlu bersusah-susah, Bapak Ibu. Saya sendiri orang yang tidak terlalu paham IT untuk coding dan sebagainya, dan saya sangat menikmati menggunakan Milea Lab ini. Seperti itu. Nah, Milea Lab ini sudah diakses di 34 provinsi ya, dengan 16.000 siswa dan sudah melatih 2.500 guru pionir. Ya, Bapak Ibu, ini data sampai dari 2019 sampai 2020. Tentunya saat ini sudah 2021 lebih banyak lagi yang sudah menggunakan Milea Lab. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, yang kita butuhkan di sini ya, ini adalah persiapan perangkat yang wajib, Bapak Ibu, punya PC atau laptop untuk menjalankan Milea Lab Creator, ya. Spesifikasinya itu prosesor i3, i5 atau i7 atau yang setara. Bapak Ibu, jujur saya tidak terlalu paham tentang ini ya. Jadi pada saat itu saya cek PC atau laptop PC yang saya gunakan dan ternyata dicek oleh teman, ternyata bisa digunakan seperti itu. Lalu RAM-nya minimal 2 GB ya. Windows 7 atau Windows 8 dan Windows 10 ya 64 bit. Ini adalah perangkat yang wajib ada Bapak Ibu. Nah, untuk membuat SEN-nya, membuat kontennya itu kita menggunakan PC atau laptop ya untuk menjalankan Milea Lab Creator. Nah, kita juga butuh smartphone untuk menjalankan Milea Lab viewernya. Jadi kita buat di laptop, nanti bisa dibuka di smartphone, Bapak Ibu. Ya, kita pakai PC di sini dan smartphone. Lalu ada perangkat opsional yang digunakan. Ini opsional saja, Bapak Ibu. Kacamata VR ya untuk menjalankan Milea Lab viewernya. Mode VR nanti di sini bisa pakai joystick juga atau controller. Tapi bagusnya Milea Lab ini opsional Bapak Ibu ya. Opsional berarti tanpa ini pun kita bisa menjalankan si VR-nya itu, SEN-nya itu kita bisa jalankan dengan smartphone tanpa perlu kacamata VR. Namun menggunakan kacamata VR tentunya lebih baik pengalamannya. Baik, mohon diperhatikan ya Bapak Ibu untuk perangkat yang wajib ini. Nah, saya kira dari saya cukup untuk perkenalan guru binar, Milea Lab-nya. Nah, saya tidak akan lama-lama karena yang intinya di sini adalah kita akan belajar bagaimana membuat SEN yang baik ya dengan Milea Lab Creator-nya. Silakan Pak Sia. Ke Bu Samsinar dulu, Bu Samsinar silakan. Saya sudah selesai. Kita akan lanjutkan untuk pembuatan SEN VR-nya. Terima kasih. Bu Samsinar.
Bu Samsinar. Pak Sia mungkin bisa dilanjutkan saja ya Bu Samsinar. Oke. Tunggu saya ambil mouse dulu ya. Iya, silakan Pak Sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, dan selamat siang, selamat sore kalau di Indonesia Tengah, dan kalau di Indonesia Barat itu masih siang menuju sore, kalau timur sudah sore menuju mungkin malam. Oke, untuk kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya menggunakan VR softwarenya. Itu mengenai softwarenya bisa teman-teman lihat di deskripsi grup. Itu ada linknya, link untuk software. Apa teman-teman sudah lihat? Nah, ini nanti kalau kita sudah klik linknya, ya kan tampil seperti ini. Baru ini nanti kita double klik. Nah, dia nanti akan mendownload. Tuh, nanti ini ada tombol downloadnya di sini. Nanti setelah kita download, itu akan tampilannya seperti ini. Tunggu. Tampilannya nanti kayak seperti ini. Setelah di-download, kemudian ini di double klik. Nah, ini kalau kalau begini, kita klik yes. Kita klik yes. Nah, nanti ini kita klik next saja sampai selesai. Jadi kita klik, nanti kalau ada tombol install, kayak ini, kita klik next. Nah, kita klik install. Setelah itu kita next, tombol-tombol next, itu kita tekan terus sampai dia finish. Nanti akan kebetulan karena saya sudah ada, itu nanti tampilnya akan seperti ini. Ini tampilnya akan seperti ini. Gambar Melia Lab. Nah, ini ditunggu karena dia lagi memproses. Jadi bukan berarti dia tidak muncul, tapi dia mensinkronkan dengan data yang ada di laptop kita. Apakah dia ada yang bagian yang tidak cocok?
Asia, Ya. mohon maaf. Ini untuk mendownload aplikasinya ini linknya di mana ya? Ada di deskripsi, ada di link deskripsi. Ada di link deskripsi. Di deskripsi grup. Ini dia build object catch and UI. Nah, kemudian kita klik start. Nah, ini tampilannya. Adapun mengenai apa-apa fungsinya ini itu ada di deskripsi. Saya sudah bagikan. Tunggu, saya kasih lihat dulu. Jadi kalau materi yang saya itu ada di link deskripsi, mungkin teman saya Bu Ana mungkin nanti tambahkan. Pak Sia, mohon maaf. Ini saya cek di mana namanya di deskripsi grup itu yang ada hanya presentasi, link presentasinya saja. Oh, link presentasinya. Tidak ada anunya? Tidak ada link untuk ke software Media Lab-nya. Baik. Tunggu sebentar, saya kopikan ke ini ya, ke grup chat, ke link ke chat saja, Pak. Oh iya, software-nya nanti ada di kelas, Bu. Ada di kelas ya? Iya. Jadi bisa nanti installnya bisa berurutan sesuai dengan struktur yang ada, Bu. Ini cara membacanya itu sesuai dengan nama saya, huruf Z. Jadi dia huruf Z begini. Jadi dari sini, bacanya dari sini ke sini, lalu ke bawah. Jadi Z. Nah, di sini kalau ini namanya kanvas. Jadi dia tempat untuk menciptakan skala kreasi kita. Nah, gambar ini adalah player, artinya itu player itu yang nanti sebagai kita nanti setelah masuk. Kemudian di sini ada menu. Ini terhubung dengan Gmail yang teman-teman sudah masukkan waktu pendaftaran. Jadi seperti ini. Terlihat ini, Bu Ana bersama saya dan teman-teman. Oke. Nah, di sini nanti itu kita kasih masuk kita punya, saya kayak gini. Saya logout dulu ya. Saya kasih contoh. Nah, ini kan tampilnya kan seperti ini. Nah, kita ini sign in with Google. Jadi kita sign in dengan kita punya email yang kita sudah masukkan di
Nggak bisa masuk. Kan nggak bisa masukin ya, Pak Al. Check your internet status. Oh, oke. Tunggu, saya keluar dulu. Coba masuk ulang. Oke, kita sambil tunggu teman-teman. Karena tadi saya log keluar. Izin info ya Bapak Ibu, untuk link software Milea Lab ada di tahapan belajar yang akan dilakukan pada guru binar. Jadi di kelas itu ada tahapan-tahapannya dulu. Nanti setelah tahapan-tahapan itu kita Bapak Ibu lakukan, baru akan nanti muncul link software Milea Lab yang akan Ibu ini lakukan nanti. Silahkan Pak Zia. Iya, lagi loading ini. Tetap tidak bisa masuk kelas. Ini ada yang masih tetap belum bisa masuk di kelas. Jadi mungkin Bu Ana gimana ya? Kita tetap fokus lihat di WA grup. Mungkin Pak tahapannya saja lagi ulang. Iya. Ada di WA grup. Ya, jangan di kolom chatnya, coba dilihat di WA grup Pak infonya. Jadi masuk di kelas diseminasi kelas 10. Tetap tidak bisa masuk. Masukkan. Coba di copy yang di ke grup. Ya, kode beasiswanya verifielnya itu yang VRD Nusantara 2000 gitu. Enggak ada kelas 10 di kelas milianya. Kelas dinas yang ini. Kelas 10 mungkin. Iya, kelas 10. Iya, kelas 10 kita. Iya. Ada, coba bisa lihat. Dibagi. Atau begini, saya stop share dulu, Bu Ana ulangi dari awal kalau bisa, supaya dituntun teman-temannya. Kode VR-nya setelah masuk di kelas Pak, ada VRD, VRD 19 Nusantara 2021. Ya, oke Pak Nevi sudah berhasil masuk di kelasnya. Oke, itu sudah masuk. Alhamdulillah, berarti yang sudah masuk di kelas peserta guru binar sudah ada 33 peserta. Silakan lagi yang lain. Materinya ada Ibu, Bapak sudah di-share sama Pak Zia tadi ini tahapannya. Bu Ana bisa di-share ulang, Bu Ana? Iya, saya stop share dulu ya. Iya. Bapak Ibu, untuk ininya, untuk di gurubinar.id-nya itu setelah pilih kelas kolaborasi, sebentar ya, saya belum share screen ternyata. Oke, Bapak Ibu, nanti setelah masuk ke guru binar,
Di sini ada kelas kolaborasi Bapak Ibu. Ya, boleh klik di situ lalu cari ke bawah untuk ini diseminasi VR Ambassador seperti ini. Boleh klik di sini. Ya. Tampilan baik. Saya tidak bisa akses ya ke sini. Oh baik. Ya, ada ternyata di bawah. Di bawah ada ininya. Bapak Ibu tolong cari sampai paling bawah ini. Ya, setelah masuk tadi ke kelas kolaborasi, lalu ke kelas diseminasi VR. Ya. Ada paling bawah, kelas paling bawah di sini. Bapak Ibu kelas 10. Ya. Boleh klik di sini. Nah, di sini ada kode beasiswa. Ini ya yang diisikan untuk kode referral yang dibagikan tadi. Setelah dimasukkan kode referralnya di sini, silakan gabung ke kelas. Seperti itu. Apakah sudah berhasil Bapak Ibu? Kalau klik lupa kata sandi, Bapak Ibu, yang kalau ada yang lupa kata sandi, ya klik saja yang lupa kata sandi, baru masuk ulang mungkin. Seperti itu Pak, dicoba ya. Semoga bisa membantu ya penjelasan dari saya Bapak Ibu. Mohon konfirmasinya jika masih ada yang belum berhasil bergabung ke kelas. Oke, terima kasih sudah masuk Pak Maftuha Sufyan. Oke. Konfirm ya Bu ya, kalau yang sudah ini sudah ada banyak yang sudah bisa masuk. Ya, berarti masih kurang ini tadi. Jadi Bapak Ibu untuk link aplikasi software dari Milea Lab-nya itu nanti akan ada di tahapan Bapak Ibu. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan bahwa di kelas ini akan ada banyak tahapannya seperti itu. Jadi betul-betul per langkah. Jadi Bapak Ibu akan dituntun per materinya ya, sehingga nanti ada juga langkah untuk mendownload dan bagaimana menginstal aplikasinya itu di laptop Bapak Ibu sekalian. Jadi Pak Sia di sini akan menyampaikan ya, memberi gambaran kepada Bapak Ibu nantinya untuk menggunakan bagaimana penggunaannya atau bagaimana cara membuat SEN pada Milea Lab itu. Gitu ya Bapak Ibu. Saya stop share ya Bu Samsinar. Sebentar dulu Bu Ana, mungkin bisa dijelaskan bahwa di dalam kelas itu ada nanti apa saja yang Bapak Ibu peserta akan lakukan seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapannya sehingga bisa menemukan itu kelas literasinya, kelas literasi lagi, kelas aplikasi Milea Lab-nya itu. Mungkin bisa Bu Ana? Ya, baik. Ya. Ini kelas yang pernah kita ikuti ya. Jadi nanti Bapak Ibu ini tahapan-tahapannya nih seperti ini, ada pretest, lalu ada perkenalan. Ya, itu yang harus dilakukan. Ada konsep design thinking ya. Seperti itu nanti akan ada di sini akan banyak materi-materi Bapak Ibu yang dibaca, ada video-video juga ya. Lalu di sini ada nanti registrasi akun dan sesi eksplorasi Milea Lab. Ya. Nah, ada pembuatan RPP juga di sana. RPP-nya itu adalah RPP tentang materi yang akan kita buatkan SIN-nya di Milea Lab itu. Seperti itu. Jadi kita akan bikin RPP dulu. Ya, ini untuk kelas pertamanya. Itu. Nanti selanjutnya, kalau kami kemarin di kelas sebelumnya itu kami ada 2 kelas. Di sini ya. Di kelas kedua ini Bapak Ibu nanti akan dituntun juga ya, akan ada kelas praktik pembuatan VR-nya. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu akan dituntun nanti ya dengan gurubinar.id ini. Di sini akan dituntun langkah-langkahnya seperti apa. Baik Bu Sam, mungkin cukup ya. Oke. Saya.
jadi penjelasan. Terima kasih Bu Ana, jadi penjelasannya Bapak Ibu. Kita akan bekerja dulu di kelas ya. Di kelas yang pertama yang kita sudah masuk, lalu tahapan-tahapan yang ada di dalam itu bisa kita lakukan dulu. Di situ semua kita kerjakan dulu sesuai dari aturan yang sudah dijelaskan sama Bu Ana satu persatu tahapannya, dan nanti pasti akan ketemu dengan aplikasi milik softwarenya Milelab itu. Tapi sesuai dengan alur tahapan yang sudah ada memang di kelas. Nanti kalau sudah selesai pasti akan diarahkan ke berikutnya seperti itu, dan nanti ada kelas lagi tersendiri untuk yang VR-nya nanti pas seperti yang sudah dijelaskan sama Bu Ana tadi. Saya merepeat lagi ulang Bu, Pak ya. Oke, silakan Pak Zia. Apa sudah bisa lagi dilanjutkan? Untuk yang sekarang Pak Zia akan tampilkan adalah gambaran secara besarnya dulu Pak. Untuk kelas bagaimana pengolahan di kelas scene-nya dan apanya yang di kelas virtual VR itu sendiri, kelas Milelab itu sendiri. Silakan Pak Zia. Oh, yang tidak daftar hadir namanya tidak ada, bisa nanti ditambahkan ya Pak ya, ditulis saja nanti di daftar hadirnya nanti di kelas, nanti kami coba tambahkan nama, tidak bisa diketik sendiri ya namanya ya Pak ya, Tugi Hartono. Silakan Pak Zia. Oh, ya, untuk daftar hadir. Oh, mute, di mute. Suaranya Pak Zia, suaranya off. Mohon di mute dulu Pak, unmute dulu Pak. Oke. Bu Ana bisa tampilkan VR-nya di laptop? Karena saya loading. Ini saya loading. Oh. Oke, baik. Saya coba ya, Pak. Begini, jangan ini dulu. Mungkin saya terangkan dulu anunya, penjelasan tentang setiap anunya, poin-poin gambarnya. Saya saja dulu. Kembali ke sini. Nanti kalau untuk pembuatannya nanti kita tonton. Kita mulai dulu pengenalannya dulu. Jadi ini softwarenya itu ada dua namanya. Kalau untuk di laptop itu untuk membuatnya, kalau untuk melihatnya itu di viewer. Itu ada di Play Store. Jadi Play Store itu kita cari yang namanya Milelab. Oke, jadi ini kalau untuk mendownloadnya diusahakan kecepatannya 512 kbps. Oke, jadi nanti kalau sudah download kayak tadi, itu akan muncul tulisan start begini. Kemudian untuk melihat hasilnya itu namanya viewer. Itu kita bisa cari di Play Store. Kita bisa cari di Play Store. Kok gelap? Oke, jadi Play Store itu namanya Milelab. Ini untuk melihat hasil tampilannya. Jadi diinstal dulu kalau mau melihat hasil tampilannya. Bisa juga dilihat pakai ini. Kemudian ini namanya playernya. Player itu di sini sebagai kita nanti kalau melihat. Jadi ini kita di sini.
Kemudian ini kanvas, ini tempat untuk menciptakan skala kreasi. Jadi ini kita membutuhkan dua kemampuan dua otak, kemampuan berhitung dan kemampuan berpikir abstrak. Kemudian di sini kayak seperti saya tadi ini, sign in-nya tuh harus berdasarkan akun Google. Jadi akun yang kita sudah daftarkan di Gmail. Oke. Oke, di sini nanti setelah kita sign in, nanti dia login. Nanti ada tulisannya login sukses. Nah, terus ada opsional catatan konten VR, itu akan tersimpan dalam galeri institusi. Jadi yang kita pilih itu Media Lab. Kalau kita institusi yang seperti ini, atau kalau tidak salah itu yang pernah saya dapat infonya dari pelatihan kemarin itu ini untuk kampus kalau nggak salah. Betul ya Pak Al? Pak Al? Iya, silahkan Pak, dilanjut aja. Oke. Di sini di fitur kreatornya itu ada berbagai macam. Ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Sebelah kiri itu ada menu, ada 3D asset, ada skybox, ada BGM, background musik, panjangannya. Jadi artinya macam-macam musik yang ada di situ yang sudah diupload ke Media Lab. Dan adapun kalau kita mau mengupload file ke dalam ini, itu menunggu persetujuan dari Media Lab berdasarkan apa yang sudah mereka bikin persyaratan untuk dimasukkan ke dalam scene tersebut. Kemudian ada judul scene kalau di sebelah kanan, terus ada object list. Kemudian ada namanya property. Nah, property ini akan ada tampilannya. Kemudian Oke, di sini my account itu dia berisi informasi akun galeri scene dan pengaturan aplikasi Media Lab. View itu untuk tampilan scene dari atas dan bawah. Submission beta itu untuk gambar 3D dan skybox buatan kita. Terus mengenai help itu berdasarkan informasi yang kita butuhkan. Apakah itu tentang shortcut, versi aplikasi, pertanyaan, dan informasi link Media Lab. Kemudian pada fitur creator itu ada tampilan profil akun itu untuk melihat masa aktif akun premium. Jadi teman-teman yang ikut bergabung sini itu ketika setelah disetujui dimasukkan ke dalam Media Lab, akunnya itu nanti premium 1 bulan. 1 bulan kita bisa menggunakan. Kemudian new scene baru. Jadi scene barunya itu harus sesuai dengan ketika kita simpan. Jadi kalau misalnya seperti saya mata pelajaran fisika, dia harus sama sebelum dan setelah kita masukkan. Nanti kita lihat bagaimana caranya. Kemudian my scene itu dia berisi kumpulan karya scene yang kita buat. Jadi ini nanti teman-teman akan buat itu classroom. Jadi kelas, yaitu berisi tentang kelas teman-teman. Kemudian setting pengaturannya itu memuat pengaturan aplikasi Media Lab. Logout itu kalau kita keluar dari akun. Oke, kemudian tampilannya ini. Jadi ini kalau kita setting itu membuat setting auto save. Jadi dia men-save setiap berapa menit sekali. Ini saya lihat, saya perbesar lagi. Jadi sini ada setiap berapa menit. Teman-teman tinggal ngatur aja. Setiap berapa menit dia men-save sendiri. Dia minta sama kita
untuk men-save. Bisa juga di sini auto save-nya itu setiap 10 menit, 20 menit atau berapa. Terserah teman-teman. Kemudian ini adalah contoh template yang sudah ada di Media Lab. Kalau misalnya kita buat template sendiri itu bisa, tapi kita harus memasukkan untuk persetujuan ke dalam Cloud Media Lab. Kemudian setelah itu, ini adalah toggle top view. Nah, toggle top view-nya itu berfungsi dapat melihat dari atas. Jadi kita bisa lihat gambarnya itu dari atas sudah cocok tidak posisi gambarnya itu ketika kita memasukkan. Oke, di sini ada menu help. Itu ada control list-nya itu untuk menemukan shortcut beserta detail informasi tentang kontrol yang dapat kita gunakan. Kemudian ada namanya about atau tentang aplikasi. Jadi informasinya itu tentang aplikasi tersebut. Dia tipe berapa dari Media Lab tersebut. Kemudian FAQ itu berisi tentang informasi. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang biasa kita ingin tanyakan di sini. Ini nanti akan direview oleh pihak Media Lab. Kemudian di sini untuk test your skin itu direct link untuk Insta Media Lab Viewer. Jadi ini langsung dia menuju ke tempat tempat mendownload aplikasi untuk melihat hasil tampilannya. Nah, tombol G ini pada keyboard laptop itu pemandu Anda untuk mengetahui jarak dan ukuran relatif terhadap layar. Ukuran grid per kotak adalah 1x1 meter. Dalam satu kotak grid tidak boleh ada 2 interaksi. Jadi kalau bisa dalam satu gambar nanti itu jangan saling menumpuk. Dia harus agak jauh. Jauhnya jangan juga terlalu jauh. Kalau bisa dia agak tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat supaya kita bisa langsung menuju ke arah tersebut nanti ketika kita mengarahkannya. Nah, ini tombol-tombolnya. Kalau di dalam melakukan aktivitas. Di sini ada tombol-tombol yang biasa kadang kita bingung. Saya juga sempat bingung pada awalnya. Seperti ini. Ini kalau move object itu dia gambar panah, ya. Gambar panah pada saat kayak gini. Jadi tampilnya kayak gini. Nah, ini gambar panah. Jadi kalau kita tekan huruf V di keyboard itu gambar untuk move, untuk bergerak. Jadi ini kalau ini dia begini bergerak ke atas, ini bergerak ke arah sumbu X. Sumbu Z ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, terus kalau kita tekan tombol E pada keyboard, maka ini bentuknya bukan lagi bentuk tanda panah, tapi gambar bulat atau untuk merotasi benda tersebut. Jadi rotasinya itu harus sesuai warna panahnya. Kalau dia ke atas, berarti rotasinya ke atas. Kalau dia ke kanan, berarti dia rotasinya ke kanan. Atau bisa kita rotasi ke kiri. Begitupun yang rotasi ke arah sumbu Z. Kemudian scale object. Jadi ini berhubungan dengan skala objeknya. Apakah dia mau diperbesar atau mau diperkecil. Itu harus kita perhitungkan. Nah, ini untuk menduplikat gambarnya.
Jadi gambarnya itu kalau misalnya sama, misalnya orangnya itu juga, kita tinggal klik saja Ctrl baru tombol huruf D di keyboard. Tuh. Terus kalau mau objeknya itu dia mengelilingi, itu tinggal tekan mouse kanan baru putar. Nah, begitu pun dengan lain. Terus ini mau objek properti ini untuk ukuran tinggi besarnya. Y-nya bertambah 0,1. Kalau ditarik ke bawah dia berkurang 0,1. Begitupun dengan sumbu X dan sumbu Z. Nah, ini tempat awal player. Jadi ini pilih tema yang sesuai. Misalnya kalau fisika kita tulis fisika sini. Kalau misalnya temanya kita mau seni budaya kita tulis sini. Dan mata pelajaran yang lain. Oh ya, di scene ini template-nya itu yang ada kebetulan yang baru ada itu SD, SMP, dan SMK. Jadi kalau yang guru SMA itu pakai gambar orang SMK. Karena kalau kita mau cari gambar orang SMA itu tidak ada. Yang ada cuma guru SMK. Anak SMK. Oke. Ini asetnya, ini gambar ini aset 3 dimensi. Jadi ada beberapa macam. Ada yang ini bisa dilihat. Ini asetnya ada berbagai macam bentuk. Nah, ini ruang-ruang ini. Ini ruang di masa depan. Ini ruang kelas kalau nggak salah. Terus ini permukaan. Jadi kita bisa bentuk sendiri bangunan yang kita mau atau bangunan yang sudah jadi. Kemudian ini untuk aset 3 dimensi yang kita mau buat manual. Itu. Jadi digunakan untuk membangun suatu bangunan yang lebih detail yang berhubungan dengan bangunan. Artinya kita bisa membuat bangunan sesuai dengan gambar yang kita inginkan. Jadi dia di sini. Tapi kalau yang sudah jadi, kita pilih yang ini, gambar yang ini. Oke, saya lanjut. Nah, ini hasil 3 dimensi animasi objek. Jadi ini kalau tombol yang ini itu untuk animasi yang seperti ini tampilannya. Jadi ini gambar DNA. DNA ya? Iya, RNA protein. Itu ada hampir semua pokok bahasan dari mata pelajaran kita ada di sini. Nah, ini ada yang tadi saya bilang background. Jadi warna abu-abu berarti itu belum diunduh. Artinya belum pilih download. Kalau yang warna biru berarti sudah ada di download. Sudah pernah kita download. Kalau yang orange itu yang sudah kita pilih untuk scene kita. Jadi teman-teman tinggal pilih mau lagu yang mana. Ini ada agak banyak macam lagu. Kemudian interaksinya. Jadi ini yang kita gunakan. Standpoint. Standpoint ini untuk kalau kita mau bergerak ke tempat yang kita akan tuju. Ini. Kalau ini pop-up info itu untuk kita mau lihat informasi apa tentang benda tersebut. Kemudian yang berikutnya itu YouTube 360. Jadi kita bisa buat video yang berputar 360 atau video yang cuman seperti biasa, bukan berputar searah 360. Nah, kemudian ini untuk yang portal. Yang portal itu untuk berpindah tempat. Jadi berpindah tempat dari scene 1 ke scene 2. Ini di portal.
Kemudian custom image. Yang di custom image itu Iya, mohon maaf kasih ya. ya. Saya sudah bisa buka aplikasi Melia Lab Creator-nya. Apakah perlu saya tampilkan? Boleh. Supaya saya terangkan. Punya saya belum terus. Gara-gara saya lepas. Oke. Jadi ini ada lingkungan dan berbagai dasar. Ini yang ditunjuk itu, coba diklik Bu. Yang tadi. Yang ini. Ya itu. Nah, ini kalau misalnya kita sudah masukkan akun kita, akun Gmail kita, ini akan tampil semua ini. Kalau belum dengan Gmail yang sudah didaftarkan, ini Maaf tidak akan Pak muncul. Zia, Ya. tapi Pak Zia bisa agak keras suaranya, mungkin ada yang tidak terlalu jelas mendengar suara Pak Zia. Iya, terima kasih. Ini kalau kita sudah daftarkan akun Gmail kita ke Melia Lab, tampilan ini akan muncul semua. Kalau tidak, ini tidak semua muncul atau mungkin ada beberapa yang diizinkan muncul. Tapi sepertinya kalau yang tidak punya akun Gmail yang didaftarkan ke Melia Lab, ini semua ini tidak akan muncul. Ini standpoint, bisa tunjuk ini. Standpoint ini untuk kita bergerak. Jadi ini harus pada posisi mata. Matanya ini posisi standpoint itu harus pas di mata kita nanti kalau kita melihat. Jadi harus pas-pas diperkirakan. Karena kalau tidak, itu standpointnya kita tidak bisa lihat. Atau bisa juga di bawah, asal jangan di atas kepalanya. Itu tidak boleh. Karena itu tidak akan terlihat. Nah, terus standpoint ini berguna untuk kalau misalnya kita bergerak ke arah berikutnya. Jadi ini bisa kita klik, bisa tolong diklik Buana. Diklik baru klik properti. Nah, di sini ada tombol kunci objek. Jadi usahakan sebisa mungkin kalau sudah ditaruh standpoint-nya atau ke pop info atau YouTube dan lain-lain, itu diklik supaya dia tidak bergerak-gerak kalau kita sudah memasangnya. Jadi kalau kita biar bergerak kemana-mana, coba lihat, dia tidak akan berpindah-pindah. Kalau kita tidak klik kunci objek, maka ini akan bergerak kemana-mana. Itu akan susah menempatkan posisinya. Apakah dia sudah posisi di atas kepala atau pas kita kasih besar dia berada di dada kita. Seperti itu. YouTube 360 itu untuk bergerak 360 videonya, tapi biasanya itu jarang kita gunakan. Biasanya kita ambil yang video di internet YouTube. Nah, ini ketika diklik ini ada namanya link. Bisa diklik Bu. Nah, link ini yang kita ambil di internet atau video yang 360 derajat yang kita upload ke YouTube. Jadi ini videonya itu kita tidak upload ke sini, tapi kita upload di YouTube. Bisa juga videonya diupload ke sini dengan bagian ini yang unggah video. Jadi ini di sini yang satu, yang sebelah. Nah ini kalau video yang kita kasih masuk di laptop kita. Jadi ketika itu kita buatkan memang folder kalau sebisa mungkin. Folder untuk penyimpanan video, gambar kita, video dan informasi. Jadi info ini itu bisa kita buat berbagai macam. Bisa dalam bentuk gambar yang kita buat di PowerPoint atau informasi yang kita buat di PowerPoint. Nah, seperti itu. Coba klik yang gambar musik, Bu. Yang gambar musik. Yang not lagu, ya.
Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau yang warna ini, berarti ini gambarnya ini, warna kalau abu-abu berarti belum di-download. Kalau yang biru begini berarti sudah ada, sudah dipakai, gunakan. Terus ini, coba yang gambar cloud ini, Bu. Yang cloud. Nah, yang gambar cloud ini tentang skybox. Ini berbagai macam tampilan latar yang untuk kita tampilkan. Bisa gambar ini, kita aja yang pilih yang mana yang bagus. Sesuaikan dengan suasana anunya. Ini, nah ini yang kayak yang tadi saya bilang. Ini kan kayak seperti dia melayang. Coba diputar, Bu. Ya. Nah, Kalau menggunakan tombol apa Pak? Kalau mau diputar biar mungkin teman bisa tahu. ditekan kalau di mouse itu Iya. tekan tombol kanan, baru tekan nama, baru Ya, diikut ada diputar. nanti Bapak Ibu ya istilah-istilahnya itu. Ya, ini diputar. Nah, ini harus bagus penempatannya karena kalau tidak, dia akan melayang. Dia kelihatan melayang. Nah, kayak gini. Kita kiranya sudah persis dia sudah berdiri, padahal setelah kita tempatkan, ternyata dia melayang. Melayang seperti ini. Nah, terus ini posisi X, Y, Z ini posisinya ketika dia bergerak. Coba kita angkat, Bu. Angkat ke atas dulu. Nah, berarti ini adalah posisi sumbu Y. Karena Y yang bergerak. Kasih maju, coba yang dia dulu. Yang biru. Nah, berarti ini adalah sumbu Z. Tapi ini sumbu Z ini belum tentu ini juga Z nanti. Kita putar dulu. Putarnya. Kita lihat dia di posisi mana sekarang ini. Keren gambarnya ya Bapak ya. Template-nya keren. Coba klik yang merah, Bu. Nah, ini geser. Berarti ini sumbu X. Nah, ini kalau kita putar, ini bisa berubah. Jadi ini X tidak selamanya ini yang X. Begitupun dengan ini tidak selamanya ini yang Z. Jadi tergantung posisinya nanti. Kita harus ingat. Kita harus belajar mengingatnya. Itu, putar. Kemudian apa lagi ya? Jadi ini berbagai macam ini skybox-nya. Coba rubah nih, Bu, tombol panahnya nih. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau dikasih model seperti ini berarti dia berputar. Nah, ini dia berputar ke kiri dan ke kanan. Berputar 360 derajat. Jadi kalau yang merah ditekan, berputarnya bagaimana? Nah, berarti dia berputarnya atas bawah karena dia pada posisi yang berubah di sini, posisi X. Oke. Nah, yang gambar satunya lagi, yang bukan bulat, yang satunya. Yang kotak. Yang kotak untuk memperbesar dan memperkecil, ya. Nah, coba digeser yang merah. Memang butuh kesabaran ini kalau begini. Nah, kalau kuning yang diklik berarti dia membesarnya searah sumbu X. Kalau ini yang diklik maka yang besar, yang ini Y yang berubah jadi tinggi. Jadi ibaratnya kayak jadi jin. Kemudian yang biru coba. Nah, ini dia jadi gemuk. Jadi yang besar. Jadi apa? Hati-hati perubahan gambarnya ini. Biasanya kan kalau saya sempat, nah ini seperti tadi saya bilang, dia setiap 5 menit dia akan menyimpan sesuai yang kita aturkan. Bisa 10 menit, bisa 25 menit, terserah kita. Lalu kita klik OK. Klik OK dulu. Oke. Itu.
lagi ya yang mau ditampilkan ini. Oh iya, itu tadi Bu. Coba ini yang panah bolak-balik dulu. Atau ini gambar kotak dulu, gambar plus. Ubah dulu ini panahnya, Bu. Berubah jadi panah. Oke, masukkan gambar coba lingkungan. Nah, oke. Pilih apa bagus. Terserah mau gambar apa. Wah, kayaknya teman-teman tidak sabar mau pakai ini. Sembah aja, Bu. Iya. Kalau enggak sabar, kelas yang guru binarnya harus selesai dulu. Baru kita lanjut di kelas virtualnya. Ya Pak ya, Pak Zia? Iya. Ya itu sebenarnya. Sebelum saya lanjut, kayaknya ada yang angkat tangan itu, Bu. Bu Laila. Oke. Bu Laila. Kasih unmute, Bu. Oke, sebentar ya. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Sebentar saya lihat dulu. Kalau ada yang mau bertanya silahkan ya. Karena ini sudah sesi untuk mau penghabisan ini nanti sebelum kita nanti lanjut ini. Coba lihat. Mana Bu Laila? Saya tidak lihat yang raise hand. Mana ini? Ada yang raise hand Pak, Bu? Mana ya? Atau masuk ke tanya jawab saja, Bu. Langsung. Ada teman-teman yang mau ditanyakan? Silahkan Pak, yang Bu silahkan. Saya sudah unmute ini tapi enggak. Atau mungkin salah klik. Silahkan Bu Laila kalau mau bertanya. Enggak kelihatan. Wow, gas. Ada. Oh, ada ya. Cair. Ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau Silakan bertanya. ketik di kolom chat Bapak Ibu kalau ada yang sudah mau bertanya lagi yang tentang aplikasi VR-nya ini atau tentang tadi yang Bu Ana sudah sampaikan, jelaskan tadi tentang kelas di Guru Binar. Silahkan Bapak Ibu bertanya di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu. Kayaknya siswa dan guru mirip Andi 11-12. Iya. Ya, karena kita waktunya ini sudah tidak akan lama lagi ini. Kita hanya punya waktu 2 jam ya untuk ini. Jadi sudah siap-siap akan ini. Jadi silahkan Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Oke, jadi itu bendanya diangkat. Iya. Kalau untuk yang daftar hadir nanti Bapak Ibu yang belum ada namanya, mohon maaf nanti akan kami edit ulang, tambahkan nama-nama Bapak dan Ibu dan linknya akan kami share di grup ya Bu ya, biar bisa Bapak Ibu dan ini isi ya. Terima kasih. Bagus sekali ya gambar-gambarnya ini. Ya, ada yang bisa dibuka-buka nanti Bapak Ibu bisa explore sendiri deh. Wih, tengkoraknya besar sekali nih, Bu Ana. Iya. Mungkin tegalakan ya. Manusia purbakala. Jadi ya. Tapi Pak Zia, yang ini saja sebenarnya bukan hanya untuk kelas fisika dan biologi saja ya Pak ya Zia ya. Bisa untuk sejarah untuk bahasa olahraga juga bisa. Jadi ada banyak di sini nanti bisa Bapak Ibu lihat contoh-contoh kelasnya. Kelas tempelnya yang di temanya bisa dilihat di situ ada di tema
di kotak tema bisa di situ ada all, yang untuk kelasnya bisa nanti cek di kelas biologi atau di kelas history atau bahasa Inggris atau apa, itu bisa nanti di situ dicek. Makanya Silakan, Pak ini Dia. kalau mau membuat itu kita harus punya apa ya? Mengaktifkan dua cara berpikir kita. Bagaimana caranya kita menghayalkan apa yang kita mau buat dan memperkirakan atau menghitung di mana posisi yang sesuai nanti ketika anak-anak masuk. Ya, jadi pembuatannya nanti ini ya Pak Zia ya harus sesuai dengan RPP yang kita sudah rancang sebelumnya di ke Guru Binar. Jadi di kelas Guru Binar kita sudah merancang kelasnya, RPP-nya dari design thinking, terus rancangan RPP-nya, sesudah rancangan RPP baru itu yang akan kita buatkan scene nanti yang di VR yang Pak Zia sekarang ini tampilkan. Jadi sesuai dengan Ibu dan Bapak mau buat apa, rancang RPP-nya seperti apa, tentang tadi ada tentang gas, ada tentang otak, ada mungkin sejarah juga bisa, ada tentang bahasa juga, pengguna bahasa juga bisa gitu. Tergantung dari RPP-nya Bapak dan Ibu, maunya seperti apa alurnya. Begitu ya Pak Zia, Bu Ana. Ya. Jadi kita sesuaikan dengan RPP kita, apa saja yang akan kita mau lakukan. Nah, ini pesawat. Iya, dan ini bisa memasukkan soal-soal juga ya Pak ya. Di dalam sini nanti ada bisa masukkan di bagian soal info. Dan ada juga YouTube yang video singkat yang anak-anak materi pelajaran bisa nonton. Jadi nonton dalam video yang di dalamnya sudah ada video lagi yang lainnya. Seperti itu. Nah, ini kuisnya. Jadi sini di bagian soal, kalau di bagian sini itu sirup merupakan benda berwujud. Nah, terus apa pilihan jawabannya? Ya. Nah, ini bagian tanda benar. Maksudnya itu tanda benar itu jawabannya. Oke. Nah, ini jadi jangan di checklist semua kalau dia bentuk begini. Iya. Tapi ini Pak Zia nanti kan ada sesi sendiri ya Pak Zia, kelasnya Bapak Ibu sendiri akan khusus nanti kita betul-betul belajar tentang pembuatan VR ini. Jadi ini hanya baru dasar gambaran nanti apa yang akan kira-kira di kelas yang mulai pertama kali ini kita adakan ini VR Ambassador ini, yaitu awalnya dari Guru Binar, setelah Guru Binarnya selesai baru kita masuk ke kelas VR yang akan berdasarkan dari Guru Binar itu RPP dari Guru Binar untuk diaplikasikan di kelas VR. Seperti begitu ya Pak Ibu? Ya. Ya. Karena ini juga mohon maaf Pak Zia, ini waktunya juga kita sudah mau di penghujung ini Pak Zia. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu ada yang mau bertanya sebelumnya? Jadi ini bisa banyak macam, bisa bisa agama juga, bisa biologi, kimia, matematik, pokoknya bisa juga ekonomi, tergantung teman-teman mau buat bagaimana. Ada yang mau bertanya? Silakan. Langsung aja, Resena baru ngomong. Iya, iya. Silakan, yang ada mau bertanya Bapak Ibu? Ngomong aja, coba minta itu sama Bu Ruth. Tapi Pak Zia tadi ada yang menginfokan kalau untuk yang daftar hadirnya, saya bilang nanti daftar hadir nanti kami revisi ulang. Iya. Sebentar saya tambahkan nanti dia bisa lihat namanya. Iya, seperti itu yang saya infokan. Bu Ruth tadi bertanya tentang matematik. Bisa Bu, bisa matematika. Pokoknya tergantung kita bagaimana caranya membuat nanti. Ada nanti kelasnya. Bisa dilihat, bisa tampilkan contoh untuk matematika.
ada bisa mungkin di kelas matematikanya ada enggak Bu Ana? Coba Bu Ana tampilkan VR-nya. Yang VR-nya untuk kelas matematika. Biasanya ada yang di template kelas-kelasnya yang kayaknya pernah dulu ada di Kalau lihat untuk kan? matematika itu ada tadi sepertinya contoh jaring-jaring. Kalau untuk sen lengkapnya itu saya tidak punya ya, karena saya kemarin itu yang untuk materi IPA. Jadi kalau untuk matematika mungkin kita perlihatkan ininya saja ya. Ya, template-nya aja Pak. Objek-objek yang ada di dalamnya. Ya. Di tema Bu. Ada yang kelas matematika? Matematika. Ya, itu tema all matematika. Objek statusnya ada ini. Ya, itu. Jadi harus di-download dulu itu semua gambar-gambarnya baru bisa dimasukkan nanti. Ya. Jadi ini nanti akan terbaca jejak siswa kita. Dia sudah sampai di mana. Jadi ada banyak jaring-jaring. Nah, seperti ini. Jadi hati-hati, ini biasa jaring-jaringnya tidak kelihatan, itu biasanya dia tenggelam. Nah, kayak gini, dia kan tenggelam kalau gini. Nah, biasanya kalau dia tenggelam begini, berarti bangunannya itu dia belum sampai di dasar. Kalau begini tampilannya. Jadi, saya usahakan bagaimana mungkin ini bisa kelihatan semua. Tidak harus disesuaikan di dasar. Nah, seperti kayak tadi, kalau sudah ada gambarnya, ini kita kunci supaya dia tidak bergerak-gerak. Jadi kunci objeknya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Zia, kita sudah mau habis waktunya Pak Zia. Ada yang seperti ada yang mau bertanya, Ibu? Iya. Jadi ini tergantung kita mau buat apa sesuai dengan. Keren sekali ya bangunannya. Ya itu. Nanti ini ada latihan khususnya sendiri kok Pak. Ya, ini hanya baru Pak Al lagi berapa menit Pak Al? Sudah 16 jam 4.11 Pak, kan 2 jam tadi waktunya diminta. Iya. Sudah lewat, sudah pas. Saya coba kembalikan ke Pak Al. Halo Pak Al. Ya, halo Pak ya. Sisa berapa menit lagi Pak? Masih bisa 9 menit lagi Pak. Iya. Oh iya. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Nanti ini bisa lihatnya memonitornya lewat HP ya Pak ya, Pak Zia ya. Untuk bukan jadi hasilnya. Bukan hanya untuk pakai dengan kacamata ininya VR-nya, tapi pakai HP juga bisa dilihat. Nanti. Iya. Teman-teman yang belum ada namanya, tunggu ya, saya masukkan. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Untuk melihat hasil harus pakai kacamata itu, Pak Zia. Gitu. Oh, tidak juga. Silakan tidak, Pak Zia. Tidak juga. Bisa juga enggak, Pak. Bisa juga enggak pakai kacamata. Itu kacamata itu kalau kita kasih masuk, kita punya HP di kacamata tersebut, maka kita tidak pakai tangan lagi untuk menekan-nekan itu. Tapi kalau pakai mirror viewer itu nanti kita tinggal klik-klik aja bergerak ke mana ya. Nanti ada deh khusus kelas untuk membuatnya. Sabar. Iya.
Jadi ini Bapak Ibu sekali lagi ini hanya untuk baru pengenalan dasarnya saja. Nanti kalau mau buat VR-nya lebih lanjut itu nanti pas setelah kita selesaikan dulu tahapan yang ada di Guru Binar, dan itu waktunya nanti sudah ada kita kasihkan per waktu-waktunya, nanti Bapak bisa selesaikan di timetable-nya. Nanti setelah itu baru kita lanjut di kelas berikutnya. Akan ada nanti kita beri penjelasan lagi kalau Bapak Ibu belum terlalu jelas, nanti kita akan share lagi di grup ya berikutnya ya. Seperti itu. Kalau untuk yang absennya nanti akan kami tambahkan lagi juga, dan kami info juga di grup WA kita ya. Ya. Sama-sama gentle. Iya, jadi semangat sekali. Iya, iya Pak, banyak yang sudah minat ini, katanya keren Pak VR-nya. Iya, alhamdulillah memang keren. Awal ponakan saya itu pas lihat VR itu langsung berebutan mau lihat juga. Oh ya. Oke Pak Tugi, kami catat namanya. Iya. Silahkan Bapak Ibu, karena kita punya waktu masih tinggal mungkin sekitar 5 menit lagi sebelum kita akhiri. Jadi Bapak Ibu yang ada yang mau bertanya, silahkan lebih jelas. Boleh ada Pak Zia di sini. Ya. Ya. Ada Bu Ana. Ada Pak Al, bisa kalau beli kacamatanya sekitaran berapa? Oh iya Bu Abi, ada harga-harganya kacamatanya tuh ada mulai dari harga 30-an ribu sampai yang ratusan dan jutaan ada. Jadi tinggal kita saja yang mau pilih yang mana. Dan itu bisa dibeli, bisa juga kita menggunakan HP. Kalau HP-nya tadi sesuai dengan jenis yang sudah diterangkan oleh Bu Ana, itu sudah bisa lihat di situ nanti pergerakan VR-nya. Ya Bu Ana ya. Halo, ya. tunggu sebentar, saya jemput juga Pak. Ya. Izin Halo, Bapak sebentar, Ibu menanyakan, jika nanti digunakan misal untuk menerapkan VR gerak parabola, apa menggunakan coding? Pak Zia gimana Bu Ana? Ada yang bisa jawab? Apa itu Bu? Pak Eko Fisika tadi bertanya, kalau nanti digunakan untuk menerapkan virtual gerak parabola, apa menggunakan coding? Enggak. Sudah tidak, Pak? Tidak. Kita siasati bagaimana caranya mengajarkan itu. Oh iya, nanti tanya pada ahlinya, Pak Zia ini bolehlah. Nanti tanya sama beliau ya Pak Eko ya. Apalagi sesama guru fisika. Sudah klop banget deh. Bu Ana juga kayaknya fisika ya, Bu Ana ya. Jadi teman-teman saya ini Bapak Ibu guru memang ahlinya memang bagian fisika gitu ya. Jadi kalau ada yang kebetulan tanya silahkan ke beliau-beliau ini. Ya. Terus kalau yang absen nanti Bapak Ibu di grup ya. Kami data ulang saja di situ nanti untuk yang hari ini. Untuk jawaban Bu Abi, kacamatanya harganya boleh dari harga 30-an ribu sampai ratusan dan jutaan rupiah ada. Tinggal pilih yang mana. Oke, silakan lagi. Atau ada tambahan dari Pak Al tentang kacamata? Iya. Pak Al? Halo Pak, kacamata, saya mungkin bisa menambahkan jika kacamata itu juga bisa membeli sendiri melalui misalnya Tokopedia atau Shopee gitu. Oh iya. Ini juga tersedia, tetapi pesan dari Mila Lab katanya jika ingin membeli kacamata harus mencari yang 180 derajat. Oh iya. Berarti harus diingat ya Pak ya, kacamatanya yang bisa digunakan 180 derajat ya Pak ya. Jadi lebih keren. Oke. Sudah lagi 2 menit. Sudah tidak ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Ya. Gimana Pak Al, Bu Ana, Pak Al, Pak Zia? Karena
Apa sudah? Kalau tidak ada lagi Bu, kita tutup aja. Iya, Pak Al ya. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak dan Ibu guru yang hebat di seluruh Indonesia. Kami dari kami mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan kita hari ini ya Pak ya dan Bapak Ibu guru. Kita berkumpul di satu layar kotak dari seluruh penjuru Nusantara untuk kita bisa menimba ilmu kembali, untuk memberikan mungkin yang ujung-ujungnya pasti untuk memberikan yang terbaik buat anak didik kita nantinya, seperti itu. Jadi terima kasih dan kelas ini akan terus berlanjut dan jadi mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran tadi kira-kira apa yang akan kita lakukan lagi selanjutnya selama 1 bulan ini, Bapak Ibu ya. Jadi alhamdulillah terima kasih banyak atas partisipasinya pagi ini, siang dan sore ini. Kita akan lanjut lagi nanti di waktu yang akan ditentukan di grup nanti. Selanjutnya di grup WA ya, ada pemberitahuannya. Oke, Bapak Ibu terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Al, terima kasih. Bu Ana, Pak Zia, Bu Rika, iya. Mohon saya mau print screen bisa ya Pak? Ya di print screen ya. Bisa? Iya. Bisa diaktifkan kameranya teman-teman. Iya bisa diaktifkan. Silahkan kita print screen yang ada fotonya. Alhamdulillah. Oke. Sebentar ya, saya hitung dulu. Siap dulu. Halo Ibu Abi. Oke. Halo Bu Rika. Pak Eko, Bu Ruth, Pak Billy. Salam kenal Pak Nevi, Pak Rahman. Oke, saya print screen dulu ya Bapak Ibu. Sebentar. Untuk layar tampilan pertama dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, siap-siap dulu pakai yang oke. 1, 2, 3. Sebentar Pak, saya siap dulu. Mohon maaf. Oke. Yang kedua. Oke, 1 layar yang kedua ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu guru semua yang ada di seluruh Nusantara, terima kasih banyak atas waktunya. Insya Allah kita masih bisa diberi kesempatan berjumpa lagi ya Bapak Ibu guru ya. Yang hebat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Untuk informasi selanjutnya akan ada kami sampaikan di WA. Terima kasih Pak El. Terima kasih Pak El. Iya. Teman-teman bisa keluar. Meeting. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya end meeting saja ya. Oh iya. Oke Pak. Kalau Pak Al yang tutup berarti kita bye semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Bapak Ibu sekalian. Iya. Iya, sama-sama Pak Al. Iya. Selamat libur juga sambil berlibur ya. Oke. Iya, Assalamualaikum. Iya.